Ketika aku kembali dari minum teh dan hidangan penutup di Peridot, seorang pelayan yang sudah lama tidak kulihat mencariku. Tuan Cliff ingin bertemu dengan Anda sebentar. Tuan Cliff? Aku? Iya, Nona. Benar-benar tidak terduga. Tanpa bisa memberikan alasan untuk menolak, aku mengikuti pelayan itu tanpa berganti pakaian ke ruang kerja Cliff. Kamu sudah tiba? Cliff menyambutku dengan lebih hangat dari yang kukira. Ada apa dengan orang ini? Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini. Padahal dia sepertinya tidak mempunyai perasaan yang baik padaku. Jangan terlihat curiga dan gugup. Silakan duduk. Apakah itu terlalu jelas? Saat Cliff menatapku, ada seringai aneh dan sedikit nakal di wajahnya. Maaf jika aku terlihat seperti itu. Sejujurnya, ini sangat tidak terduga. Kita adalah keluarga, tapi sepertinya kita terlalu fokus pada diri sendiri. Dia acuh tak acuh, seolah dia memahami kebingunganku. Sikapnya yang santai telah menggangguku sebelumnya, tapi dia jelas adalah pria yang cakap. Kamu dan Kilian sepertinya rukun akhir-akhir ini, katanya sambil menuangkan teh ke dalam cangkir tehku. Aroma teh hitam yang kuat tercium. Aku merasa Kilian sedang mencoba melakukan sesuatu untukku, tapi itu baru terjadi beberapa hari. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu benar, ini adalah minat yang mungkin akan mereda dengan cepat. Apakah kamu mengolok-olok aku sekarang? Sedikit tersinggung, aku mencoba memikirkan sesuatu untuk dibalas. Tapi Cliff mencondongkan tubuh lebih dekat dan merendahkan suaranya. Aku harap minat Kilian tetap ada padamu. Apa? Mengapa? Menurutku, keinginan kita selaras, bukan? Sikap Cliff saat dia menyesap tehnya anggun, tapi rasa ingin tahu dan geli di matanya sulit untuk diabaikan. Apa yang kamu mau dariku? Kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Kamu menginginkan Kilian, dan aku menginginkan Lizzie. Apakah kamu akan membantahnya? Aku tidak akan menyebutnya sebagai bantahan, tapi menurutku itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Aku sudah menjadi istri Kilian, dan aku tidak melihat alasan apapun bagi Lizzie untuk merayunya. Itu benar, tapi aku tidak suka kalau Lizzie mengalihkan perhatiannya ke tempat lain sekarang. Oh, aku lupa. Orang ini benar-benar gila. Kalau soal Lizzie, Cliff Ludwig menjadi pria yang tidak punya akal sehat. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan memberimu beberapa tips tentang apa yang disukai Kilian. Dan terserah padamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Aku tidak mau repot. Apakah kamu ingin bertaruh denganku? Bertaruh, apakah kamu akan mengikuti saranku atau tidak? Brengsek. Cliff pasti menyadari kalau aku jatuh cinta pada Kilian. Bagaimana dia bisa tahu itu? Ya, aku akan mendengar apa yang kamu katakan dan memikirkannya. Saat aku mundur selangkah dan mengesampingkan harga diriku, Cliff terkekeh geli. Lalu dia berkata dengan suara serius. Kilian suka berlayar di danau, tapi dia tidak bisa pergi musim panas ini. Dan dia selalu pergi bersama Lizzie setiap tahun. Tapi tahun ini Kilian sudah menikah. Dia bisa saja pergi bersama Lizzie. Aku kira tidak. Karena ada mata lain yang mengawasi. Bagaimana seorang pria pengantin baru yang pergi berperahu bersama wanita lain akan menatap mata orang lain? Oh, begitu. Bukan rahasia lagi bahwa Kilian jatuh cinta pada Lizzie. Meski sebagian besar percaya, itu lebih merupakan perasaan terpesona daripada cinta. Dan dia senang melihat karya seni. Itulah sebabnya kamu harus secara aktif memanfaatkan sistem Hell Dimension. Dan mungkin melakukan perjalanan untuk melihat beberapa karya seni keluarga lain. Tiba-tiba, aku teringat Kilian yang membenciku di System Hall. Aku sudah merusaknya. Oh, kamu sudah mencobanya? Ya, secara tidak sengaja. Cliff terkekeh lagi, lalu melanjutkan. Saat kamu bersama Kilian, sebaiknya kamu memberinya banyak pujian. Karena dia memiliki kebencian tak berdasar karena selalu kalah dariku. Jadi dia suka dipuji. Bukan salah Cliff kalau dia mendapat tempat pertama, tapi tetap saja merendahkan jika mengatakannya seperti itu.
Tampaknya hal itu tidak menjadi perhatian, meskipun dia sadar akan kekurangan yang dialami saudaranya. Ya, dia sepertinya bukan saudara yang baik. Keduanya akan bersatu dalam sekejap jika sesuatu terjadi pada keluarga mereka. Tapi mereka bukanlah tipe orang yang kamu harapkan bisa bergaul dengan baik. Sampai hari ini, jika bukan karena Lizzie, mereka tidak akan sering bertemu. Omong-omong, Tuan Cliff, ya Nona Edith, kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini sekarang? Bukankah belum lama sejak Lizzie bersikap baik pada Killian? Kegembiraan menghilang dari senyuman Cliff. Ada dua alasan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Killian sekarang mulai terbuka padamu. Di masa lalu, bahkan jika aku memberimu tips ini, itu tidak akan ada gunanya. Aku sudah melihatnya di Sistine Hall, jadi aku mengakuinya. Dan yang kedua, itu karena Lizzie sepertinya tiba-tiba tertarik pada Killian. Apa? Kamu tidak tahu? Mereka pergi bersama hari ini. Hanya berdua. Untuk beberapa alasan, aku merasa seperti telah diberitahu beberapa kali mengenai hal itu. Aku tahu, tapi apakah itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya? Hanya saja dia yang mengambil langkah pertama, dan dia mulai melakukan itu akhir-akhir ini. Apakah begitu? Kalau dipikir-pikir, dia tidak perlu pergi bersamanya untuk mengambil sepatu yang sudah jadi. Dan Cliff menyadari itu juga aneh. Dia bahkan yakin Lizzie tertarik pada Killian. Jika berbicara mengenai Lizzie, maka kata-kata Cliff patut dipercaya. Mengapa Lizzie tiba-tiba melakukan ini? Dan apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan terpenuhinya syarat pengecualian kedua? Selagi aku memikirkan hal ini, Cliff tiba-tiba mengatakan sesuatu. Apakah kamu kebetulan mengenal seorang pelayan bernama Sabina? Siapa? Sabina. Tidak, aku tidak mengenalnya. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia terlihat seperti apa? Dia adalah seorang pelayan yang sedikit kurus dengan campuran rambut pirang dan warna kastanya. Biasanya dia membawa cucian. Maaf, aku tidak ingat banyak tentang dia. Karena Anna atau Sophia mengurus semua cucian yang masuk atau keluar dari kamarku. Tapi ada apa dengan pelayannya? Apakah ada yang salah? Cliff tersenyum sedikit ketika aku bertanya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Oh, begitu. Aku juga berharap aku tahu. Apa? Aku sedang berpikir untuk memberinya promosi jika dia memiliki reputasi yang baik. Jadi begitu. Maaf, aku belum mengetahui semua nama pelayan. Ya, tidak apa-apa. Cliff menghabiskan tehnya dengan senyuman aneh. Seperti apa yang kukatakan, jangan lupa untuk mencobanya. Jika berhasil, itu akan baik untukmu dan baik untukku, bukan? Menurutmu begitu? Aku tidak menantikannya. Tapi tidak banyak waktu tersisa sampai episode di mana kepalaku dipenggal. Aku harus mencoba semua yang kubisa.